Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Di ujung tanduk, amplop putih itu terasa kaku dan dingin di tangan Sasha. Jantungnya berdebar tidak karuan, jauh lebih kencang daripada seharusnya. Itu hanya surat. Tapi stempel merah di sudut kiri atas dengan logo ban yang sangat ia kenali membuat perutnya mulas. Ia baru saja selesai menidurkan Luna, putrinya yang berusia 3 tahun untuk tidur siang. Dava, si sulung yang berumur 7 tahun sedang tenang menggambar di ruang tengah. Suasana rumah begitu damai, kedamaian yang terasa palsu, siap pecah kapan saja. Dengan tangan sedikit gemetar, Sasha merobek amplop itu. Ia menarik keluar selembar kertas resmi. Matanya langsung tertuju pada kata-kata yang dicetak tebal. Peringatan terakhir, eksekusi jaminan agunan. Napas Sasha tercekat di tenggorokan. Ini tidak mungkin. Pasti ada kesalahan. Ia memaksa matanya membaca baris demi baris, paragraf demi paragraf, meskipun kepalanya mulai pusing. Surat itu menyatakan dengan jelas dan tanpa ampun. Tunggakan cicilan pokok kredit pemilikan rumah mereka telah jatuh tempo selama 4 bulan. Arga, suaminya telah mengabaikan 3 surat peringatan sebelumnya. Ini adalah surat final. Mereka diberi waktu 72 jam, 3 hari, untuk melunasi seluruh tunggakan pokok beserta denda keterlambatan yang jumlahnya membuat Sasha nyaris pingsan. 67 juta rupiah. Jika dalam 72 jam pembayaran tidak diterima, pihak ban akan memulai proses penyitaan rumah secara paksa. 72 jam. Kertas itu terlepas dari genggamannya, melayang pelan sebelum mendarat di lantai keramik yang dingin. Sasha terduduk di kursi meja makan. Tubuhnya lemah seketika. Rumah ini, rumah yang mereka bangun dari nol. Rumah tempat Dava belajar merangkak. Rumah tempat Luna mengucapkan kata pertamanya. Rumah yang ia rawat setiap sudutnya dengan cinta. Akan diambil paksa. Tidak, desis Sasha. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Hal pertama yang ia lakukan adalah meraih ponselnya. Ia harus bicara dengan Arga. Arga pasti bisa membereskan ini. Pasti ada kekeliruan. Panggilan pertama. Nada sambung berbunyi. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Panggilan dialihkan ke kotak suara. Mas, kamu di mana? Telepon aku. Penting. Sasha meninggalkan pesan suara dengan panik. Ia mencoba lagi. Kali ini panggilannya langsung masuk ke kotak suara. Ponsel Arga dimatikan. Sasha beralih ke aplikasi pesan. Mas, ban kirim surat peringatan terakhir. Rumah kita mau disita. Mereka kasih waktu 3 hari. Mas, tolong angkat teleponnya. Ini maksudnya apa? Centang 2. Tidak dibalas. Kepanikan kini berubah menjadi cikal bakal kemarahan. Kemana Arga? Beberapa bulan terakhir, suaminya memang berubah. Dia lebih sering lembur, bicaranya irit, dan selalu tampak tertekan. Alasannya selalu sama. Proyek baru butuh modal besar atau rapat penting dengan investor. Sasha sebagai istri yang patuh mencoba mengerti. Ia menghemat semua pengeluaran. Ia bahkan mulai menerima pesanan kue kering dari rumah untuk membantu keuangan. Meskipun Arga tampak tidak terlalu suka. Tapi dimatikan saat krisis seperti ini, Sasha mondar-mandir di ruang makan. Pikirannya buntu. 67 juta. Dari mana ia mendapatkan uang sebanyak itu dalam 3 hari? Tabungannya hanya tersisa kurang dari 2 juta. Ia tidak punya kerabat kaya. Menjual mobil pun tidak mungkin selesai dalam waktu 3 hari. Ia menatap sekeliling rumahnya. Sofa coklat yang mulai pudar. Lemari pajangan berisi piring keramik. Televisi. Semuanya akan diangkut. Ia dan anak-anaknya akan berakhir di jalanan. Bayangan Dava dan Luna tidur di emperan toko membuat dadanya sesak. Tidak. Ia tidak akan membiarkan itu terjadi. Ia harus melakukan sesuatu. Dengan atau tanpa Arga. Mata Sasha tertuju pada foto pernikahan mereka di dinding. Dalam bingkai itu, ia dan Arga tersenyum bahagia. Di jari manisnya berkilau sebuah cincin. Sekejap, ia teringat. Harta satu-satunya yang benar-benar miliknya. Emas kawin. Sasha berlari kecil ke kamar. Ia membuka lemari, menambil kotak bludru merah dari laci paling bawah. Ia membukanya. Di dalamnya,
cincin kawin, kalung emas putih, anting-anting, dan gelang keroncong. Semua pemberian Arga saat akad. Ini jaminan cintaku, Dek. Aku tidak akan pernah biarkan kamu menderita. Janji itu kini terasa hampa. Sasha menggenggam gelang itu. Emas 24 karat. Jika dijual, mungkin cukup menutup sebagian besar utang. Tapi menjual emas kawin, terasa seperti mengkhianati janji suci. Namun suara Dava dari ruang tengah memecah pikirannya. Ibu, lihat. Ini gambar rumah kita. Air mata Sasha jatuh. Ini bukan lagi soal harga diri. Ini soal anak-anaknya. Ia menghapus air matanya, memasukkan semua perhiasan ke dalam tas. Dengan langkah tegas, ia keluar rumah. Dava, jaga Lunaya. Siap, Bu. Sasha mencium kening anaknya, lalu melangkah pergi. Tujuannya satu, toko emas terbesar di pusat kota. Perjalanan menuju pusat kota terasa seperti selamanya. Duduk di boncengan ojek, Sasha merasakan terik matahari menembus lapisan hijab dan gamisnya. Keringat membasahi pelipisnya, tapi ia merasa kedinginan. Setiap deru klakson, setiap decit rem seolah meneriakkan kata gagal padanya. Ia istri yang gagal. Gagal menjaga keutuhan rumah tangganya. Ia memilih toko emas sinar abadi, bukan tanpa alasan. Toko itu terletak di kawasan pecinan lama, jauh dari lingkungan tempat tinggalnya. Ia tidak ingin bertemu satupun tetangga atau kenalan saat sedang melakukan hal paling memalukan dalam hidupnya. Sinar abadi juga terkenal jujur dalam menaksir harga. Pintu kaca toko berdenting pelan saat Sasha mendorongnya. Bau khas toko emas langsung menyergapnya. Campuran antara wangi pembersih logam, pendingin ruangan yang agak apek, dan aroma kertas nota lama. Toko itu tidak terlalu ramai. Hanya ada dua pelanggan lain. Seorang ibu muda yang tampak ceria sedang memilih liontin untuk anaknya dan seorang bapak tua yang sedang membersihkan cincin akiknya di counter servis. Sasha menarik napas, berusaha terlihat tenang. Ia merapikan hijabnya, seolah itu bisa menutupi rasa malu dan putus asa di wajahnya. Ia berjalan menuju konter bertuliskan jual beli di sudut ruangan. Di balik etalase kaca duduk seorang pria paruh baya keturunan Tionghoa. Kemeja batiknya bersih, rambutnya disisir rapi ke belakang, dan kacamata baca bertengger di ujung hidungnya. Name tag di mejanya bertuliskan, Pak Rahman. Pak Rahman mendongak. Selamat siang, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Lidah Sasha terasa keluh. Saya mau menjual emas, Pak. Silakan, Bu. Boleh saya lihat? Sasha mengangguk pelan. Tangannya gemetar saat membuka tas. Ia mengeluarkan dompet kecil, lalu satu persatu meletakkan perhiasannya di atas baki beludru hitam. Gelang, kalung, anting, dan terakhir, cincin kawin. Bunyi logam yang beradu terdengar begitu nyaring di telinganya. Kenangan pernikahan langsung menyeruak. Arga berdiri di hadapannya, menatapnya penuh cinta. Aku sematkan cincin ini sebagai tanda cintaku, Sasha. Aku janji akan menjagamu selamanya. Sasha menunduk cepat, menahan air mata. Pak Rahman tidak berkata apa-apa. Ia mulai bekerja. Menimbang gelang, memeriksa kalung, menguji anting dengan cairan khusus. Emas putihnya bagus. Ada suratnya, Bu. Sasha menggeleng. Hilang waktu pindahan, Pak. Tidak apa-apa. Saya bisa periksa. Sasha hanya bisa menunggu. Detik terasa seperti jam. Semoga cukup, bisiknya dalam hati. Lalu, tangan Pak Rahman beralih ke cincin. Dan disitulah semuanya berubah. Pak Rahman terdiam. Wajahnya yang tadi biasa saja kini mengeras. Ia tidak langsung menimbang cincin itu. Ia hanya memandanginya lama. Sasha mulai gelisah. Kenapa, Pak? Tidak ada jawaban. Pak Rahman mengambil kaca pembesar. Ia memeriksa cincin itu sangat teliti. Memutar, memperhatikan setiap detail ukiran. Suasana toko tiba-tiba terasa sunyi. Pak, ada yang salah. Pak Rahman menurunkan kaca pembesar. Wajahnya terlihat bingung, sekaligus iba. Ia menatap Sasha dalam-dalam. Ibu, suaranya berubah serius. Saya harus bertanya sesuatu. Jantung Sasha berdegup kencang. Tanya apa, Pak?
Pak Rahman meletakkan cincin itu di meja. Dari mana ibu mendapatkan cincin ini? Pertanyaan itu terasa seperti tuduhan. Wajah Sasha memanas. Itu cincin kawin saya, Pak. Dari suami saya. Saya pakai setiap hari. Nada suaranya terdengar defensif. Pak Rahman menarik napas panjang. Maaf, Bu. Saya tidak menuduh. Tapi, saya mengenali cincin ini. Mengenali? Saya sudah puluhan tahun di bisnis ini. Saya ingat barang-barang yang unik. Sasha semakin bingung. Maksudnya apa, Pak? Pak Rahman menatapnya serius. 1 tahun yang lalu, suami ibu datang ke sini. Jantung Sasha seperti berhenti. Apa? Dia menjual cincin kawin yang asli. Dunia seakan runtuh. Tidak mungkin. Saya tidak mungkin salah, Bu. Suami ibu, tinggi, rapi, sopan, datang sekitar bulan Maret tahun lalu. Sasha menggeleng keras. Ini cincin saya. Saya pakai setiap hari. Yang asli, beratnya 15 gram. Emas 22 karat. Ukirannya jauh lebih halus. Buatan tangan. Sasha membeku. Kalau yang asli dijual, lalu yang selama ini ia pakai? Saya tidak mengerti. Lirih Sasha. Kepalanya terasa berputar. Jika Arga menjual cincin yang asli setahun lalu benda apa yang ia pakai selama ini? Pak Rahman melanjutkan dengan hati-hati, seolah tahu setiap kata yang ia ucapkan akan melukai. Waktu itu saya sempat bertanya ke suami ibu. Katanya pelan. Saya bilang, Pak Arga, apa ibu di rumah tahu cincin ini dijual? Ini cincin kawin. Jarang sekali orang menjualnya. Sasha menahan napas. Apa jawabannya? Pak Rahman menatapnya lurus. Dia bilang, ibu sudah setuju. Hening. Dia bilang ibu merelakan cincin itu dijual untuk tambahan modal usaha. Satu kebohongan runtuh, lalu kebohongan lain ikut hancur. Setahun lalu, Arga memang bilang ia mendapat modal usaha. Tapi katanya itu pinjaman dari teman lama. Bukan hasil menjual emas kawin. Dia bohong, bisik Sasha. Rasa dingin menjalari tubuhnya. Selama 1 tahun penuh, ia hidup dalam kepalsuan. Matanya jatuh pada cincin di meja. Kini terlihat asing. Murahan. Kalau yang asli sudah dijual, suaranya bergetar. Lalu ini apa? Pak Rahman terdiam sejenak. Inilah bagian yang lebih berat, Bu. Sasha menelan ludah. Setelah suami ibu menjual cincin asli, dia tidak langsung pergi. Dia kembali ke konter saya. Untuk apa? Untuk memesan sesuatu. Memesan? Pak Rahman mengangguk pelan. Dia memesan replika. Tiruan. Otak Sasha menolak memproses. Dia meminta kami membuat cincin dengan desain yang sama persis. Ukiran mawar yang sama. Ukuran yang sama. Sasha membeku. Dia bahkan membawa foto cincin itu dari ponselnya, agar hasilnya mirip. Air mata mulai jatuh tanpa suara. Dan bahannya. Pak Rahman menarik napas. Bukan emas. Sunyi. Cincin yang ibu pakai ini terbuat dari kuningan. Hanya dilapisi emas agar terlihat asli. Dunia Sasha runtuh sepenuhnya. Kakinya lemas. Ia hampir jatuh kalau tidak berpegangan pada meja. Selama 1 tahun, ia memakai kebohongan di jarinya. Ia percaya itu simbol cinta. Padahal itu penipuan. Bapak yakin? Suaranya hampir tidak terdengar. Pak Rahman tidak menjawab. Ia mengambil alat kikir kecil. Maaf, Bu. Saya harus membuktikannya. Ia menggores bagian dalam cincin. Sekali, 2 kali. Lapisan emas terkikis. Di bawahnya terlihat logam kusam berwarna coklat kemerahan. Kuningan, kata Pak Rahman pelan. Itu bukti. Tak terbantahkan. Sasha menutup mulutnya. Isak tangis pecah begitu saja. Air matanya mengalir deras. Ini bukan lagi soal rumah. Ini penghancuran total kepercayaan. Arga tidak hanya menjual maharnya. Dia menggantinya dengan barang palsu. Ia menipu istrinya sendiri. Betapa rendahnya dirinya di mata suaminya. Sasha menangis tanpa peduli orang sekitar. Pak Rahman hanya menyodorkan tisu.
Saya turut prihatin, Bu. Beberapa saat kemudian, tangisnya mereda. Ia mengingat satu hal. Anak-anaknya. Ia harus kuat. Jadi, cincin ini tidak ada harganya. Pak Rahman menggeleng. Maaf, Bu. Nilainya 0. Sasha menarik napas panjang. Kalau begitu, tolong hitung perhiasan yang lain. Pak Rahman mengangguk. Ia kembali bekerja. Setelah beberapa saat, totalnya 45 juta rupiah, Bu. Sasha tersenyum pahit. Masih kurang 22 juta. Ia sudah mengorbankan segalanya. Dan tetap tidak cukup. Namun tiba-tiba, sebuah pikiran muncul. Dingin. Marah. Uang hasil penjualan cincin asli itu. Kemana? Sasha mendongak. Pak, satu pertanyaan lagi. Iya, Bu. Waktu suami saya menjual cincin itu, uangnya dia pakai untuk apa? Pak Rahman berpikir sejenak. Dia tidak ambil tunai. Sekitar 18 juta rupiah waktu itu. Lalu, dia minta ditransfer. Jantung Sasha berdegup. Ke rekening dia. Pak Rahman menggeleng. Ke rekening lain. Sunyi. Atas nama siapa? Pak Rahman menatap layar komputernya, lalu berkata pelan. Atas nama Sandra. Nama itu menghantam Sasha seperti petir. Sandra. Bukan nama asing. Rekan bisnis Arga. Wanita yang sering disebut-sebut suaminya. Yang selalu jadi alasan lembur. Yang selalu jadi alasan rapat. Yang selalu jadi alasan uang habis. Semua mulai masuk akal. Dan sekaligus, menghancurkan segalanya. Nama itu meluncur dari bibir Pak Rahman dan menghantam Sasha seperti tamparan keras. Sandra. Dalam sekejap, semua potongan kejadian selama setahun terakhir berputar di kepalanya. Sandra. Sandra Dewi Puspita. Rekan bisnis baru Arga. Wanita yang fotonya pernah ia lihat sekilas di ponsel suaminya. Cantik, modern, dengan senyum yang terlalu percaya diri. Wanita yang namanya mulai sering disebut. Rapat sama Bu Sandra. Dia investor besar, Dek. Harus dijaga relasinya. Makan malam sama klien, Sandra yang atur. Semua bohong. Semua alasan itu hanya kedok. Uang hasil penjualan emas kawinnya langsung masuk ke rekening wanita itu. Perut Sasha terasa mual. Ini bukan sekadar penipuan. Ini perselingkuhan. Ini perampokan yang direncanakan. Bu, Ibu tidak apa-apa. Suara Pak Rahman membuyarkan pikirannya. Sasha menatapnya. Air matanya sudah kering. Kini yang tersisa hanya kemarahan. Dingin. Tajam. Pak. Katanya pelan tapi tegas. Tolong berikan saya bukti transfer itu. Pak Rahman ragu. Itu data rahasia, Bu. Pak. Suami saya menipu saya. Suara Sasha bergetar tapi penuh tekanan. Dia menggelapkan aset keluarga. Itu hak saya. Demi anak-anak saya. Pak Rahman terdiam. Melihat tekad di mata Sasha, hatinya luluh. Baik, Bu. Tunggu sebentar. Ia membuka komputer, mencari arsip lama. Beberapa menit terasa seperti berjam-jam. Lalu akhirnya, ketemu. Sasha menahan napas. Transaksi tanggal 14 Maret tahun lalu. Atas nama Arga. Ke siapa? Pak Rahman membaca perlahan. Transfer ke rekening atas nama Sandra. Dunia Sasha benar-benar runtuh. Bukan hanya cincin. Bukan hanya uang. Suaminya menyerahkan semuanya kepada wanita lain. Ia menutup matanya. Rasa sakit berubah bentuk. Bukan lagi tangisan, tapi kemarahan yang membeku. Pak, saya butuh salinan bukti itu. Baik, Bu. Pak Rahman mencetak dokumen tersebut. Nama Arga. Nama Sandra. Nominal 18 juta rupiah. Bukti nyata pengkhianatan. Sasha menerimanya dengan tangan gemetar. Lalu matanya beralih ke perhiasan di meja. Yang ini, 45 juta rupiah ya, Pak. Iya, Bu. Baik. Saya jual. Pak Rahman mulai menghitung uang. Sementara itu, Sasha mengambil cincin palsu itu. Cincin kuningan.
Simbol kebohongan. Ia menatapnya dengan jijik. Hampir saja ia membuangnya. Tapi tidak. Ini bukti. Ia memasukkannya kembali ke dalam tas. Pak Rahman menyerahkan amplop uang. Terima kasih, Pak, kata Sasha. Hati-hati di jalan, Bu. Sasha mengangguk. Ia keluar dari toko itu. Matahari masih terik. Tapi dunia terasa gelap. Namun kini, ia bukan lagi korban. Ia mulai berpikir. 45 juta. Masih kurang 22 juta. Ia gagal menyelamatkan rumah hari ini. Tapi satu hal kini jelas. Ini bukan kebangkrutan biasa. Ini rencana. Setahun lalu Arga menjual cincin. Setahun lalu Sandra muncul. Setahun lalu keuangan mulai kacau. Ini bukan kebetulan. Ini permainan. Arga sengaja berhenti membayar cicilan. Agar rumah disita. Agar ia dan anak-anaknya terusir. Dan setelah itu, Arga bisa bebas hidup dengan Sandra. Menggunakan uang yang mereka curi. Rencana yang keji. Sempurna. Namun mereka membuat satu kesalahan. Mereka meremehkan Sasha. Motor ojek berhenti di depan rumah. Sasha turun. Ia masuk ke rumah. Dava masih menggambar. Luna masih tidur. Ia menatap anaknya. Nak, ibu mau kerja sebentar di ruang ayah. Jangan ganggu ya. Iya, Bu. Sasha berjalan ke ruang kerja Arga. Selama ini, ia tidak pernah menyentuh ruangan itu. Sekarang, semuanya berubah. Ia melihat satu laci terkunci. Tempat dokumen penting. Hari ini, tidak ada lagi batas. Ia harus membuka semuanya. Sasha menarik laci itu. Terkunci. Ia tidak ingin merusaknya. Itu akan memberi peringatan pada Arga. Ia harus menemukan kuncinya. Di mana Arga menyimpannya? Sasha mulai mencari. Di bawah meja. Di balik figura. Di dalam pot tanaman kecil. Tidak ada. Ia berpikir keras. Arga orang yang rapi, tapi pelupa. Ia pasti menyimpan kunci di tempat yang ia anggap aman tapi mudah diingat. Tiba-tiba Sasha teringat sesuatu. Tas kerja lama Arga. Tas kulit yang sudah mengelupas, tapi tidak pernah dibuang. Tas itu ada di atas lemari. Sasha mengambil kursi, naik, lalu menurunkannya. Ia membuka resletingnya. Dan di dalam kantong kecil tersembunyi, ia menemukannya. Sebuah kunci kecil berwarna perak. Jantungnya berdegup kencang. Ia kembali ke ruang kerja. Memasukkan kunci itu ke lubang laci. Klik. Terbuka. Dan isi di dalamnya membuat napasnya tercekat. Bukan dokumen biasa. Itu kehidupan rahasia Arga. Di bagian atas, ada beberapa map. Map pertama berisi rekening koran dari bank yang tidak ia kenali. Atas nama Arga, tapi alamatnya bukan rumah mereka. Kotak pos. Sasha membuka lembar demi lembar. Transfer besar. Puluhan juta setiap bulan. Dengan keterangan, investasi, properti, konsultan. Totalnya hampir 500 juta rupiah dalam 1 tahun. Tangannya gemetar. Uang itu dari mana? Dari rekening bersama mereka. Yang diam-diam dikuras. Ia membuka map kedua. Polis asuransi jiwa. Atas nama dirinya, Sasha. Uang pertanggungan, 2 miliar rupiah. Napasnya tertahan. Lalu matanya jatuh ke bagian paling penting. Nama penerima manfaat. Bukan Arga. Bukan Dava. Bukan Luna. Tapi Sandra Dewi Puspita. Dunia seakan berhenti. Sasha terduduk di lantai. Ini bukan sekadar selingkuh. Ini bukan sekadar mencuri. Ini sesuatu yang jauh lebih gelap. Jika ia mati, uang 2 miliar rupiah itu jatuh ke Sandra. Apakah Arga merencanakan kematiannya? Tubuhnya dingin. Ya Allah, bisiknya. Ia ingin lari, membawa anak-anaknya. Tapi ia belum selesai. Dengan sisa tenaga, ia membuka map terakhir. Map merah. Isinya dokumen lengkap. Akta jual beli. Sertifikat. Denah. Sebuah apartemen mewah. Sudirman Residence Tower Cendana. Nama pemilik. Sandra Dewi Puspita. Status. Lunas. Dibayar tunai. 3 bulan lalu. Sasha menatap kosong.
Kini semuanya jelas. Uang cicilan rumah mereka dialihkan untuk membeli apartemen mewah. Untuk wanita lain, rumah mereka akan disita. Sementara Arga sudah menyiapkan istana baru. Untuk Sandra, dibeli dengan uang keluarga mereka. Sasha menutup map itu perlahan. Kemarahan dalam dirinya mendidih. Ia mengembalikan semua dokumen ke tempat semula. Mengunci laci. Mengembalikan kunci ke tas lama. Menghapus jejak. Lalu ia berjalan ke kamar mandi. Membasuh wajahnya. Menatap cermin. Wanita di sana. Bukan lagi Sasha yang sama. Matanya dingin. Keras. Penuh perhitungan. Tiba-tiba. Suara gerbang. Arga pulang. Lebih cepat dari biasanya. Bagus. Sasha keluar dari kamar mandi. Assalamualaikum. Suara Arga terdengar lelah. Waalaikumsalam. Jawab Sasha datar. Arga berhenti. Ia merasa ada yang berbeda. Biasanya Sasha akan menyambutnya. Hari ini, tidak. Hai, belum tidur. Anak-anak sudah. Aku nunggu Mas. Arga menghela napas. Soal tagihan lagi? Besok aja ya. Aku capek banget. Tidak. Nada suara Sasha tegas. Sekarang. Ia berjalan ke ruang tengah. Duduk di sofa tunggal. Menciptakan jarak. Arga mengikutinya. Mulai gelisah. Ada apa sih? Sasha tidak menjawab. Ia mencondongkan tubuh. Mengambil sesuatu dari meja. Map merah. Ini apa, Mas? Arga mengernyit. Itu dokumen kantor. Buka. Perintah. Arga ragu, tapi membuka. Wajahnya langsung pucat. Akta apartemen. Kenapa kamu bongkar laci aku? Bentaknya. Sasha tersenyum tipis. Bukan itu jawabannya. Ia melempar map biru ke meja. Kalau ini juga dokumen kantor. Arga membeku. Polis asuransi. Jelaskan. Ini salah paham. Salah paham? Suara Sasha tetap dingin. Kenapa ahli warisnya Sandra? Kenapa 2 miliar? Kenapa aku harus mati supaya kalian bahagia? Sasha, bentak Arga. Ia mencoba mengintimidasi. Tapi kali ini, tidak berhasil. Sasha berdiri. Lalu, ia mengeluarkan cincin itu. Meletakkannya pelan di meja. Jelaskan ini. Hening. Arga tidak bisa bicara. Semua sudah terbongkar. Arga menatap cincin itu. Wajahnya pucat. Bibirnya bergetar. Tapi tidak ada suara yang keluar. Itu adalah bukti yang tidak bisa ia bantah. Pak Rahman di toko Sinar Abadi masih ingat kamu. Mas, kata Sasha pelan, tapi tajam menusuk. Dia ingat hari kamu menjual cincin kawinku yang asli. Arga menelan ludah. Dia ingat beratnya 15 gram. Dia ingat kamu minta transfer uangnya ke rekening Sandra. Dan dia ingat kamu memesan replika murahan ini. Setiap kalimat seperti pukulan. Arga ambruk ke sofa. Topengnya hancur. Kamu ke toko itu. Karena surat sita terakhir datang hari ini. Jawab Sasha. Ia menyilangkan tangan. Rumah ini akan disita dalam 3 hari. Utangnya 67 juta. Arga menunduk. Tidak mampu menatap istrinya. Aku berniat menjual satu-satunya maharku untuk menyelamatkan rumah anak-anak kita. Lanjut Sasha. Tapi ternyata, kamu sudah mencurinya setahun lalu. Sunyi. Detak jam terdengar keras. Aku sudah jual semua perhiasan yang asli. 45 juta. Masih kurang 22 juta. Sasha menatap Arga. Aku tidak peduli lagi soal rumah. Arga mendongak. Terkejut. Aku juga tidak peduli soal perselingkuhanmu. Suara Sasha datar. Tanpa emosi. Yang aku pedulikan adalah ini. Ia menunjuk satu persatu. Map biru. Polis asuransi. Map merah. Apartemen. Rekening koran. Uang 500 juta. Semua yang kamu curi. Arga mulai menangis. Sasha, aku hilaf. Cukup. Bentak Sasha. Akhirnya suaranya meninggi. Jangan sebut nama Tuhan setelah apa yang kamu lakukan. Arga gemetar. Kamu bukan hilaf.
Kamu merencanakannya. Kamu ingin aku dan anak-anakmu jadi gelandangan. Kamu bersenang-senang dengan wanita itu. Dan mungkin, Sasha menatapnya tajam. Kamu bahkan merencanakan kematianku. Tidak, tidak, Sasha. Arga panik. Itu ide Sandra. Aku tidak pernah berniat. Ia jatuh bersimpuh di lantai. Memohon, maafkan aku. Tolong jangan lapor polisi. Sasha mundur. Jangan sentuh aku. Tatapannya penuh jijik. Pria yang dulu ia hormati, kini terasa asing. Aku tidak akan lapor polisi. Harapan muncul di wajah Arga. Tapi dengan satu syarat. Apa saja? Apa saja? Sasha menatapnya dingin. Aku beri kamu dua pilihan. Sunyi. Pilihan pertama. Kamu ceraikan aku. Berikan aku hak asuh anak-anak. Rumah ini kamu lunasi. Dan kamu kembalikan setengah dari uang yang kamu curi. Arga terdiam. Tapi uangnya ada di Sandra. Jual apartemen itu. Potong Sasha. Ambil kembali uangmu. Bagaimanapun caranya. Lalu pilihan kedua. Suara Arga gemetar. Sasha tersenyum tipis. Pilihan kedua. Kita tetap menikah. Arga bingung. Tapi, aku akan panggil polisi. Wajah Arga langsung pucat. Aku akan menuntut Sandra. Penipuan, penggelapan, dan perencanaan pembunuhan. Sasha menunjuk semua bukti di meja. Aku punya semuanya. Arga gemetar hebat. Dan kamu? Sasha menatapnya tajam. Akan jadi saksi. Kamu akan bersaksi melawan wanita yang kamu cintai. Sunyi. Dan setelah itu, Sasha menarik napas. Kamu akan hidup bersamaku. Dengan semua kebencian ini. Skakmat. Arga tidak bisa bergerak. Dua pilihan. Keduanya neraka. Pilih. Sasha mengambil ponselnya. Atau aku telepon sekarang. Jangan. Teriak Arga panik. Baik. Baik. Ia menangis. Aku pilih yang pertama. Aku akan urus. Sasha menatapnya dingin. Bukan janji. Hasil. Kamu punya waktu 24 jam. 67 juta. Ia berbalik pergi. Sasha. Suara Arga lirih. Sasha berhenti. Tanpa menoleh. Aku minta maaf. Sasha diam sejenak. Jangan minta maaf padaku. Mintalah pada anak-anakmu. Karena ayah mereka memilih wanita lain daripada rumah mereka. Ia masuk ke kamar anak-anak. Menutup pintu. Meninggalkan Arga sendirian. Dikelilingi bukti kehancurannya. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidup Sasha. Ia tidak tidur. Tidak bisa. Ia memindahkan bantal dan selimut ke kamar anak-anak. Menggelar kasur tipis di lantai. Di samping tempat tidur Dava dan Luna. Arga tidak berani mengikutinya. Sasha bahkan tidak tahu apakah suaminya masih menangis di ruang tamu, tertidur, atau sibuk menghubungi wanita itu. Ia tidak peduli. Ia hanya berbaring di kegelapan. Mendengarkan napas anak-anaknya. Dava yang sesekali bergumam dalam tidur. Luna yang memeluk gulingnya erat. Mereka adalah dunianya. Mereka alasan ia masih bertahan. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan-bayangan itu muncul. Wajah Arga. Wajah Sandra. Apartemen mewah. Polis asuransi. Dan cincin kuningan itu. Simbol pengkhianatan. Namun sesuatu berubah dalam dirinya. Kemarahan yang tadi membara kini mengeras. Menjadi tekad. Wanita yang dulu lembut telah hilang. Yang tersisa adalah seorang ibu. Yang siap melakukan apa saja demi anak-anaknya. Pukul 3 pagi. Adzan subuh berkumandang. Sasha bangkit. Ia berwudhu. Air dingin menyentuh wajahnya. Menenangkan pikirannya. Ia menggelar sajadah. Namun doanya kini berbeda. Ia tidak lagi meminta rumah tangganya utuh. Ia tidak lagi memohon suaminya kembali. Ia hanya berdoa. Kekuatan. Keadilan. Kebenaran. Agar semua kebusukan ini terbongkar. Setelah salat, ia mulai bergerak. Menyiapkan sarapan.
Menyiapkan bekal Dava. Membuat susu untuk Luna. Pukul 6 pagi, Dava bangun. Ibu, ayah mana? Lagi kurang sehat. Nak, tidur di ruang tamu. Dava mengangguk polos. Kepolosan itu menyayat hati. Tak lama, Arga keluar. Wajahnya kusut. Mata merah. Sasha. Sasha tidak menoleh. Aku antar Dava sekolah. Waktumu terus berjalan. 24 jam. Arga panik. Aku sudah coba hubungi Sandra. Dia tidak angkat. Itu bukan urusanku. 67 juta. Itu saja. Sasha pergi. Setelah mengantar Dava, ia tidak ke bank. Ia tahu uangnya belum cukup. Ia kembali ke satu tempat. Toko emas sinar abadi. Pak Rahman baru saja membuka toko. Bu Sasha? Ia kaget. Saya sudah bicara dengan suami saya, kata Sasha. Pak Rahman langsung tahu. Sesuatu besar terjadi. Dia mengaku, lanjut Sasha. Tapi lebih buruk dari yang saya kira. Ia menjelaskan semuanya. Uang ratusan juta. Apartemen. Asuransi. Pak Rahman terdiam. Itu sudah pidana, Bu? Benar. Saya beri dia waktu 24 jam. Tapi saya tidak percaya dia. Sasha menatap Pak Rahman dalam-dalam. Saya butuh bukti yang lebih kuat. Sesuatu yang tidak bisa dia bantah. Pak Rahman berpikir lama. Lalu akhirnya berkata pelan. Saya sebenarnya menyimpan sesuatu. Jantung Sasha berdegup. Apa itu, Pak? Rekaman CCTV. Sunyi. Transaksi suami ibu setahun lalu. Sasha membeku. Pak Rahman menyalakan komputer. Layar menyala. Tanggal 14 Maret tahun lalu. Dan di sana, Arga. Terlihat jelas. Menjual cincin asli. Menerima uang. Lalu kembali memesan cincin palsu. Semua terekam. Semua nyata. Sasha menatap layar tanpa berkedip. Ini bukan lagi dugaan. Ini bukti. Bisa saya salin? Tentu, Bu. Pak Rahman memasukkan file itu ke flash disk. Gunakan ini sebagai senjata. Sasha menggenggam flash disk itu. Kini, ia punya kekuatan. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Arga menelepon. Sasha mengangkat. Suara di seberang, panik. Sasha, tolong aku. Aku di apartemen Sandra. Dia tidak mau kembalikan uangnya. Terdengar suara wanita berteriak di latar belakang. Dia bilang aku gila. Dia mau lapor polisi. Sasha menutup matanya sejenak. Seperti yang ia duga. Arga gagal. Kamu di mana? Di depan unitnya. Dia kunci pintu. Sasha membuka matanya. Tatapannya tajam. Diam di sana. Aku datang. Ia menutup telepon. Menatap Pak Rahman. Pak, saya butuh bantuan lagi. Ia menggenggam flash disk itu erat. Kini, saatnya menyerang balik. Sementara Pak Rahman menyalin data ke flash disk, Sasha berdiri diam. Tangannya mengepal. Pikirannya bergerak cepat. Ini bukan lagi soal rumah. Ini soal keadilan. Flash disk kecil itu kini terasa seperti senjata di tangannya. Pak Rahman menyerahkannya. Ini, Bu. Terima kasih, Pak. Kalau boleh saya sarankan, jangan sendiri. Sasha mengangguk. Itu sebabnya, kita mampir dulu ke kantor polisi. Pak Rahman sedikit terkejut, tapi akhirnya mengangguk. Baik, Bu. Saya ikut. 15 menit kemudian, mereka duduk di kantor polisi. Seorang perwira mendengarkan dengan ekspresi awalnya biasa saja. Maaf, Bu. Kalau soal suami selingkuh, itu bukan ranah kami. Ini bukan sekadar selingkuh, Pak. Sasha memotong. Ia membuka map. Menaruh bukti satu persatu di meja. Ini transfer ratusan juta dari rekening bersama kami ke wanita itu. Ini akta apartemen atas namanya. Ini polis asuransi jiwa saya. Dengan dia sebagai ahli waris. Polisi mulai serius. Dan terakhir, Sasha meletakkan flash disk. Ini rekaman CCTV saat suami saya menjual emas kawin saya,
mentransfer uangnya ke wanita itu, dan memesan cincin palsu untuk menipu saya. Henning, polisi itu menatap tajam. Ini kasus besar, Bu. Penipuan, penggelapan, bahkan potensi percobaan pembunuhan. Sasha mengangguk. Saya tahu. Tapi tujuan saya hari ini bukan menangkap mereka. Polisi mengernyit. Lalu, saya hanya ingin mengambil hak anak-anak saya. 67 juta rupiah. Sebelum rumah kami disita. Ia menarik napas. Suami saya sekarang ada di apartemen wanita itu. Saya hanya butuh pengawalan. Polisi itu berpikir sejenak, lalu mengangguk. Baik. Ia memanggil 2 anggota. Kawal ibu ini. Sudirman Residence menjulang tinggi. Gedung mewah. Ironis. Uang rumahnya ada di sini. Sasha, Pak Rahman, dan 2 polisi masuk ke dalam. Naik lift. Lantai 23. Pintu terbuka. Dan di sana, Arga. Duduk di lantai. Kusut. Hancur. Sasha. Ia berdiri, berharap. Tapi langsung membeku saat melihat polisi. Mas, minggir. Suara Sasha dingin. Ia langsung menekan bel. Dari dalam terdengar suara wanita. Sudah. Pergi sana. Atau aku panggil satpam. Sasha mendekat ke interkom. Buka pintunya, Sandra. Sunyi. Siapa ini? Istri Arga. Suara Sasha tegas. Saya datang dengan polisi. Beberapa detik. Lalu, klik. Pintu terbuka. Sandra berdiri di sana. Cantik. Angkuh. Tapi ekspresinya berubah saat melihat polisi. Ada apa ini? Sasha melangkah masuk. Tenang. Terkendali. Ini rumahmu bagus sekali, katanya pelan. Sandra menyilangkan tangan. Kamu mau apa? Sasha menatapnya lurus. Saya mau uang saya. Sandra tertawa sinis. Uang apa? Sasha tersenyum tipis. Lalu mengeluarkan semua dokumen. Meletakkannya di meja. Transfer. Asuransi. Akta apartemen. Dan flash disk. Semua bukti ada di sini. Suasana berubah. Sandra tidak tersenyum lagi. Saya bisa laporkan ini sekarang. Lanjut Sasha. Penipuan. Penggelapan. Bahkan percobaan pembunuhan. Polisi berdiri di belakangnya. Diam. Menguatkan ancaman itu. Sandra menelan ludah. Kalau saya masuk penjara, lanjut Sasha pelan. Kamu ikut. Henning. Arga gemetar di sudut ruangan. Jadi begini saja, kata Sasha. 67 juta. Sekarang. Atau saya tekan tombol laporan. Sandra mencoba bertahan. Kamu tidak punya bukti kuat. Sasha memutar flash disk di laptop. Video muncul. Arga. Jelas. Menjual cincin. Memesan palsu. Wajah Sandra langsung pucat. Game over. Beberapa detik sunyi. Lalu, Sandra berjalan ke kamar. Membuka brankas. Mengambil uang. Kembali. Menaruhnya di meja. Ambil. Dan pergi. Sasha tidak langsung mengambilnya. Ia menatap Sandra. Ini bukan uangmu. Lalu ia mengambilnya. Menghitung cepat. Lengkap. 67 juta. Ia memasukkan ke tas. Menatap Arga sekilas. Tanpa emosi. Lalu berbalik. Terima kasih atas kerjasamanya. Nada suaranya dingin. Ia berjalan keluar. Pak Rahman mengikuti. Polisi juga. Arga tertinggal. Sendirian. Di apartemen yang bukan miliknya. Dengan wanita yang kini menjadi awal kehancurannya. Di luar gedung, Sasha menarik napas panjang. Udara terasa berbeda. Ia masih terluka. Masih hancur. Tapi, ia menang. Bukan sebagai istri, tapi sebagai ibu. Yang melindungi anak-anaknya. Dan mulai hari itu, Sasha tidak lagi takut.